Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita di subbab kedua ini tentang perbandingan vektor. Nah, misalkan di sini Ibu punya dua buah vektor A dan vektor B, kemudian ditarik garis ya, garis AB gitu ya, dari titik A ke titik B. Nah, kemudian diberikan titik P di antara AB itu. Kita nggak tahu apakah jaraknya sama M dan N ini, atau mungkin bisa jadi A ke P ini dua kali lipatnya dari P ke B. Yang namanya juga sembarang titik gitu ya, kita nggak tahu posisinya di mana, maka kita bisa mencari si titik P ini ya. Kita mencari titik P ini berapa gitu ya, itu menggunakan perbandingan vektor. Jadi kita ngebandingin jarak titik A ke P dengan titik P ke B gitu ya, A ke P kemudian P ke B untuk mencari vektor P-nya gitu ya. Nah, ini gambar untuk membagi AB di dalam. Nah, kalau ini membagi AB di luar, maksudnya gimana? Jadi ketika kita punya vektor A-nya ini, kemudian vektor B-nya ini, kan garisnya ini nih, cuma segini ya. Nah, kita bikin perpanjangannya. Jadi tarik lagi garis lurus yang panjangnya sebesar AB ini. Nah, sampai berhenti di titik ini, nah inilah titik P-nya. Titik P ini bisa dicari dengan perbandingannya. Nah, cara menentukan perbandingannya, rumusnya seperti apa sih? Kita cari. Kita bisa mencarinya pakai kaidah operasi yang sebelum-sebelumnya ya. Misalkan pakai warna kuning. Oke, di sini kita punya AP ya, banding PB sama dengan M banding N. Nah, kita ingat bahwa kalau bagi atau banding ini kan kita bisa tulis dalam bentuk per gitu ya. AP per PB gitu ya, sama dengan M per N. Nah, dari sini kita punya AP itu adalah P min A gitu kan ya. Vektor P dikurangi vektor A. PB juga sama, B min P, kemudian ini M per N. Oke. Nah, sekarang tinggal kali silang aja. Berarti N-nya naik ke atas kiri, si BP-nya ke sana. Kali silang gitu ya. Kita tulis aja dulu yang vektor P min A. Berarti dia dikalinya sama N, karena lawan silangnya itu si N kan. Kemudian yang ini M dikali sama yang ini. B min P-nya pindah ke atas kanan. B min P. Kita kalikan, N kali P berarti oke nih. NP min NA gitu ya. Kemudian di sini MB min MP. Nah, P sama P kita kumpulkan karena di sini kita mau cari titik P-nya itu, vektor P-nya itu apa. Maka si P-nya kita kumpulkan. Nah, di sini NP, yang ini P-nya pindah nih karena ada P-nya kan, pindah jadi min, karena ini min jadi plus gitu ya, plus MP sama dengan MB, ini NA-nya pindah plus NA. Nah, kemudian P-nya kita keluarkan. Nah, P-nya dikeluarkan, distribusi ya, P-nya keluar, berarti yang sini karena P-nya udah dikeluarin, sisa yang N gitu ya. Ditambah, ini P-nya udah keluar, sisa yang M. Nah, sama dengan MB plus NA per, ini pembaginya. Oh, sorry. Oke, belum ya. Nah, gitu ya. Kemudian P-nya adalah MB plus NA per N plus M, gitu ya. N plus M. Seperti itu. Nah, inilah rumusnya nanti ya yang kita gunakan untuk mencari vektor P dari perbandingan AP banding PB. Jadi yang bisa dicari itu adalah yang gini loh, kita ingatnya gini, perbandingan itu yang dicari adalah yang sama. Nah, ini kan sama-sama ada P. Nah, ini mah A, ini B. Beda kan, dia nggak ada pasangannya A, B ini juga nggak ada pasangannya. Yang ada pasangannya adalah ini, sama-sama ada P tengah-tengahnya. Maka itu bisa dicari, gitu ya cara mengingatnya. Kemudian sebenarnya udah dituliskan di sini ya. Nah, ini sudah Ibu tuliskan. Kalau mau menghafalnya, gampang banget cara ngafalinnya gitu ya. Biar nggak perlu repot-repot. Oke, kita warna apa ya? Putih aja deh. Kalau kita punya vektor AP banding PB sama dengan M banding N, maka cara ngafalinnya adalah yang pertama, pasti yang akan dicari adalah yang sama. Mana coba yang sama? Huruf P ya, ini sama. Berarti sini P. Nah, sama dengan, nah sekarang lihat, yang dekat sama yang dekat, yang jauh sama yang jauh. Ingat ya gitu ya, yang dekat sama yang dekat, yang jauh sama yang jauh. Karena P-nya sudah ditulis, berarti tinggal A sama B belum dituliskan. Yang dekat sama yang dekat, artinya yang ini nih, si M ini, terdekatnya kan sama bagian sini. Nah, M sama ini. Berarti kita tuliskan M sama si B, ya, karena P-nya ditulis, berarti sisa yang B. Yang jauh sama yang jauh. Yang jauh N sama yang jauh di sini A, berarti ditambah N A. Nah, terus abis itu tinggal M tambah N gitu ya. M tambah N, vektornya nggak usah ditulis. Seperti itu, sama kan? Nah, sama. Oke, sekarang misalkan saya ganti jadi BC gitu ya. Misalkan BC banding CD sama dengan M banding N.
Ya, maka yang mau dicari apa berarti? C-nya kan? C-nya yang dicari karena C-nya yang sama. C sama dengan, sama yang dekat dengan yang dekat. Berarti M dengan D gitu ya. MD, nah ditambah yang jauh sama yang jauh. Berarti N dengan B gitu ya. N dengan B per M plus N gitu ya. Yang kanan ditambahin. Kayak gitu cara ngafalinnya ya. Nah, kemudian pokoknya diingat-ingat aja ini harusnya, atau pakai cara yang tadi Ibu jelaskan. Kemudian jika misalkan P-nya merupakan titik tengah AB, jadi misalkan kita punya AB gitu ya, AB ini jaraknya 4 misalkan 4 cm. P-nya di sini nih tengah-tengah, berarti artinya ke sini 2 cm, ke sini 2 cm, di tengah-tengah gitu kan. Kalau tengah-tengah nih berarti perbandingan 1:1 karena sama kan. Nah, maka ntar rumusnya jadi seperti ini ya. Karena ini kan 1, M-nya 1, 1 kali B, B, 1 kali A per 1 tambah 1, 2. Nah, seperti itu ya. Kemudian dalam bentuk koordinat. Oke, ini hilang pakai laser aja. Kalau dalam bentuk koordinat sama seperti yang tadi sebenarnya ya. Hanya bedanya nanti di bagian sini nih kita cari masing-masing kan koordinat itu ada X, ada Y, ada Z gitu. Kalau R3 ada Z, kalau R2 cuma sampai Y. Jadi kita cari P-nya ini untuk PX gitu loh ibaratnya. Titik P tapi koordinat X. Maka nanti di sini M dikali B. B ini adalah vektor X-nya, si sumbu X-nya. A-nya ini sumbu Y-nya. Ini sumbu X juga. Kalau P, Y itu berarti Y, Y gitu. B sama E diganti sumbu Y. Sama rumusnya ya. Jadi gini kurang lebih. Gini deh, ini rumusnya ya. MX2 plus NX1, M plus N. MY2 plus MY1, M plus N. Seperti itu ya. Ini juga sama kalau di R3 ya berarti cari XP masing-masing, YP masing-masing, ZP masing-masing. Contohnya gini aja deh, biar lebih paham ya anak-anak, biar lebih mudah sebenarnya menghafalnya atau mengertinya. Misalkan di sini kita punya vektor tadi AB ya. AP ya. AP banding PB. Sama dengan M banding N. Nah, A itu kan koordinatnya adalah X1, Y1 gitu ya. Kemudian B adalah koordinatnya vektornya X2, Y2. Nah, kita mau cari pakai koordinat. Sama kan kalau koordinat kan sama aja dengan ini tapi nulisnya pakai koma gitu ya ibaratnya. Nah, seperti ini berarti kan tadi cara mencari P itu kalau pakai vektor ya. Oke, ini pakai vektor dulu. Vektor kalau nyari P itu tinggal yang dekat sama yang dekat M sama B. M sama B kan dekat nih. M, B, yang jauh sama yang jauh. M sama si A jauh. NA gitu ya. Per M plus N. Nah, sekarang kalau misalkan pakai koordinat. Tinggal masukin aja P, tapi untuk apa? Untuk si X. Ya, atau nulisnya ini, XP ya. Oke, nulisnya samain aja dengan yang Ibu tuliskan di situ. Kita mau nyari sumbu X. Kita mau nyari sumbu X P dari vektor P gitu ya. Caranya masukkan ke sini. M dulu tulis B. B ini lihat, B X-nya itu X berapa? X2. Nah, B di sini X2, berarti X2 ditambah N. A itu X-nya X berapa? X1. Per gitu ya, tinggal M plus N. Itu untuk X, untuk Y juga sama. Berarti M, B. B itu Y-nya berapa? Y2. Oh, Y2 ditambah N di sini, ini sini N ya. N dikali A, berarti N. Kita lihat vektor A, Y-nya berapa? Y1. Nah, per M plus N. Tinggal seperti itu aja. Kalau di R3 tinggal tambah ZP gitu ya. Tinggal MZ1 ditambah MZ2. Ini Z2 dulu baru Z1. Per M plus N. Oke? Langsung aja ke contoh soal. Ini dia contoh soalnya. Nah, ini diketahui koordinat titik A, B, dan C. A, B gitu ya. Tentukan koordinat titik C jika diketahui perbandingannya berikut. Oke, mudah ya. Kita punya koordinat A gitu ya di sini aja. Tapi kita jadiin vektor aja lah ya. Kita mau cari pakai vektor, nanti pakai koordinat juga nggak apa-apa, kita coba. Ini pakai vektor dulu ya. Berarti kita tuliskan dalam bentuk vektor seperti ini. Lalu kita lihat tulis perbandingannya. AC banding CB sama dengan 2:1. Yang mau dicari adalah vektor atau titik C. Koordinat sebenarnya langsung aja kalau pakai koordinat, tapi nggak apa-apa kita pakai vektor aja. C, vektor C ya, karena yang dicari titik C, lihat.
kebetulan memang sudah C gitu ya, sama-sama di tengah C ini. Yang sama gitu, di kiri ada C, di kanan ada C. Berarti emang C yang dicari. Maka rumusnya adalah yang dekat dikali yang dekat ditambah yang jauh kali yang jauh. Yang dekat 2 kan? 2 dengan apa? 2 dengan B. 2B gitu ya, ditambah ini 1. 1 kali A per ini perbandingannya. 2 tambah 1. Masukkan. 2 kali vektor B-nya berapa? Min 42 ditambah 1 dikali A-nya 2 min 1 per 2 tambah 1 adalah 3. Berarti di sini sama dengan 2 kali min 4 min 8. 2 kali 2 4. Ini materi kemarin ya, perkalian vektor. Ini tetap ya, 1 kali 2 2, 1 kali min 1 min 1. 2 min 1 per 3. Atau di sini sama dengan min 8 tambah 2, tulis aja ya, biar anak-anak paham. Nah, min 8 tambah 2 berapa, Bu? Min 6 ya, 6 ya, min 6. 4 kurang 1, 3. Tapi ini per 3, artinya masing-masing ini dibagi 3. Ya, min 6 per 3 gitu ya. 3 per 3, atau sama dengan 6 bagi 3 berapa? Min 2, 3 per 3, 1. Nah, ini jawabannya, min 2 dan 1. Oke, kita tuliskan. Di sini jawabannya adalah titik C adalah min 2,1. Karena yang diminta koordinat. Jadi dari vektor ini kita bentuk koordinat ya. Ini. Nah, sekarang kita coba pakai cara yang lain. Kita pakai coba cara koordinat. Ini cara vektor ya. Cara vektor. Oke, ini cara koordinat sekarang. Tadi kita punya A 2,-1, kemudian B min 4,2. Kita mau cari X dulu. XC gitu kan, X untuk sumbu C. Kemudian tadi perbandingannya adalah, oke, kita tulis perbandingannya dulu, AC banding CB, biar gampang kita. 2 banding 1. Oke, kita mau cari XC. Yang dekat dengan yang dekat adalah 2. Pokoknya yang di samping sama dengan dulu ini mulai. 2 dikalikan dengan si C. Ya, si B. 2 dikali dengan B. B, kita lihat nih B, yang mana yang X? Atau biar anak-anak nggak bingung, anak-anak tuliskan. Ini X, ini Y, ini X, ini Y, gitu ya. Oke. 2 dikali si B nih. B yang X-nya berapa? Min 4. Karena kita mau cari X, berarti kita ambil angka yang X aja. Min 4 gitu ya. Kemudian ditambah, yang jauh adalah 1 dikali dengan ini A. A yang X berapa? 2. Nih ya. Nah, per, tinggal ini dijumlahkan. 2 tambah 1. 2 kali min 4, min 8, tambah 1 kali 2, 2 per 3. Min 8 tambah 2, 6. Min 6 per 3 sama dengan min 2. Sekarang yang YC. Sama. 2 dikali yang Y-nya sekarang. Di B, yang Y-nya berapa di B? Ini kan B dulu kan, 2 pasangannya B, 1 pasangannya A. 2 pasangannya B. Di B ini yang Y berapa? 2. Berarti 2 kali 2 gitu ya. Ditambah 1 dikali Y-nya di sini min 1. Per 2 tambah 1. Ini kan tinggal yang ini aja. Perbandingannya tambah. 2 kali 2, 4. Dikurangi 1 per 3. Gitu ya. Berarti 3 per 3 sama dengan 1. Jadi dari sini kita dapat koordinatnya min 2,1. Apakah sama? Sama ya. Seperti itu. Kalau misalkan pakai cara koordinat. Jadi tinggal dicari masing-masing X-nya dulu, kemudian Y-nya dulu. Rumusnya sama, berarti ntar 2 dikalikan sama si B, 1 dikalikan sama si A. Oke, kita cari yang berikutnya, cara yang kedua, yang B ya, nomor B. Oke, yang B, sini aja deh di atas. Kita tuliskan AB banding BC sama dengan 3 banding 2. Berarti ingat, 3 pasangannya dengan B, 2 pasangannya dengan C, dengan A ya. Ini lihat, karena ini yang sama kebetulan B. Ya, jadi kita abaikan dulu soalnya. Jadi kita yang diketahui dulu aja. Karena lihat dari perbandingan ini, yang double huruf apa? Yang double adalah huruf B. Berarti artinya B sama dengan 3 tadi pasangannya yang dekat adalah dengan si C. Berarti 3C gitu ya.
2 dengan apa 2? 2 dengan A, berarti 2A gitu ya. Berarti sini kita tuliskan 3C ditambah 2A. Nah, per 3 tambah 2. Ini vektor B-nya. Oke? Berarti vektor B sama dengan 3C tambah 2A per 5. Oke? Nah, sekarang lihat, yang ditanya itu tapi apa? Yang ditanya adalah si C-nya, bukan si B-nya, karena B sudah ada. Yang ditanya adalah si C-nya. Maka kita cari C-nya. Berarti kan ini kita mau cari C yang di sini kan. Nah, C-nya ini harus sendirian, harus di sebelah kiri sendirian. Berarti atau sebelah kanan boleh sendirian. Yang penting dia sendirian. Berarti si 5 sama si 2A harus pindah supaya si C-nya sendirian. Maka si 5 pindah dulu karena dia pembagian, pindah jadi perkalian. Jadinya 5B gitu ya. 5 kali B 5B sama dengan 3C tambah 2A. Kita mau cari yang C, berarti si 2A yang pindah. 5B dikurangi 2A ya, karena positif pindah jadi negatif 3C. Lanjut, karena kita butuh C aja, berarti 3-nya ikutan pindah. Karena ini perkalian, pindah jadi pembagian. Ingat ya, lawannya. Perkali lawannya bagi. Bagi 3. Gitu ya, ini untuk C. 5B min 2A per 3. Jadi, jangan mentang-mentang yang diketahui B, kita kebingungan untuk mencari C. Karena C ini nggak genap, karena perbandingan itu kan ingat, kalau perbandingan yang dicari adalah yang dapat dituliskan rumusnya adalah yang double hurufnya. Mentang-mentang si C nggak double, bukan berarti si C nggak bisa dicari. Bisa dicari ya. Kita tuliskan aja dulu si rumus B-nya, nanti kita utak-atik supaya dapat C-nya. Oke ya. Kita tinggal masukkan C-nya. C sama dengan ini 5B. 5 dikali vektor B-nya min 4. 2 dikurang. Dikurang 2 dikali vektor A2 min 1 per 3. 5 kali 4 min 20. 5 kali 2 10. Min 2 kali 2 4. Jadi minnya biarin aja dulu. Anggap aja 2-nya positif gitu ya. 2 kali 2 4. 2 kali min 1 min 2 per 3. Min 20 min 4. 10 min 2. Jangan lupa ditulis biar nggak bingung. Per 3. C-nya adalah min 20 min 4. Min 24. 10 tambah 2 12 ya. 10 dikurangi negatif. Berarti kan jadi plus. Per 3. Berarti sama aja. 24 bagi 3, 8. 12 bagi 3, 4. Nah ini ya. Min 8 dan 4. Tapi karena ditanyakan koordinat, kita tuliskan dalam bentuk koordinat. Berarti min 8,4. Oke, gitu ya. Oke. Oh iya, sebelum mengakhiri ini ada tambahan ya, kemarin lupa. Sebenarnya ini dibahas di kesamaan vektor, boleh dibahas gitu ya, ditambahkan. Nah, kalau misalkan kalian seandainya menemukan soal dengan clue kalau vektor itu segaris atau sejajar ya, ini segaris atau sejajar. Maka dua buah vektor atau lebih gitu ya dikatakan segaris atau sejajar jika salah satu vektornya merupakan kelipatan dari vektor yang lainnya. Jadi misalkan vektor A ini adalah kelipatan dari K, vektor B. Contoh, saya punya vektor A. Vektor A-nya adalah 2 min 8 gitu ya. Kemudian vektor B-nya adalah 4 min 16. Nah, ini ya. Lihat, 2 min 8, vektor B 4 min 16. Lihat bahwa vektor B ini kan 4 min 16. Berarti sama dengan kita keluarkan aja. 4 itu kan sama aja 2 kali 2, kemudian min 16 itu sama aja 2 kali min 8, betul ya? Nah, 2-nya kita keluarin karena di sini sama-sama ada 2, 2-nya boleh dikeluarin. Jadinya 2 min 8 atau sama dengan 2 kali 2 min 8 ini adalah A. Jadi vektor B adalah 2 kalinya vektor A. Karena vektor B sama dengan 2 kalinya vektor A, maka vektor A dan vektor B ini dikatakan segaris atau sejajar. Kayak gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Hanya mau ngasih tahu kalau misalkan ada clue bahwa vektor segaris atau sejajar, artinya dia seperti ini. Kita cari kelipatannya. Jadi vektor A ini berapa kali kelipatannya vektor B. Tapi jarang sih ditemukan, oke? Nah, mungkin sampai di sini dulu aja. Oke, sampai di sini dulu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.